Kembali lagi bersama saya Septian Wisnu Perdana dari Semando TV. Melalui channel kesayangan kalian ini, saya akan melaporkan kegiatan pengajuan akun penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. Ikuti selengkapnya. Pada tanggal 16 Juni 2023 merupakan hari kegiatan pengajuan akun penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Andong tahun ajaran 2023-2024. Alur pelayanan pada kegiatan pengajuan akun yang pertama adalah calon peserta didik mengambil nomor antrian berkas dan stop map. Kemudian, calon peserta didik menuju ruang pengecekan berkas. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Anita Madu selaku Ketua Panitia pada acara hari ini. Bu, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa syarat-syarat untuk pendaftaran PPDB tahun ini? Oh iya, terima kasih sekali Mas. Untuk PPDB tahun ini, Provinsi Jawa Tengah baik SMA maupun SMK kan membuka 4 jalur pilihan. Jadi ada jalur zonasi, kemudian ada jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, terus kemudian ada jalur prestasi. Nah, dari kesemuanya itu adalah beberapa persyaratan yang umum yang harus dimiliki selain nanti persyaratan tambahan di masing-masing jalur, yaitu yang pertama harus ada KK, kemudian akta kelahiran, kemudian bukti surat keterangan lulus, kemudian ada surat keterangan nilai rapot yang dikeluarkan dari sekolah masing-masing, dari SMP si calon peserta didik ya. Terus kemudian juga calon peserta didik harus membuat mengisi fakta integritas atas kebenaran dokumen yang akan di-upload atau akan diunggah melalui website PPDB Jateng. Seperti itu. Kemudian ada beberapa persyaratan tambahan bagi jalur-jalur khusus. Semisal untuk jalur prestasi tentunya siswa juga harus jika siswa mempunyai piagam penghargaan kejuaraan, maka siswa harus mengupload piagam tersebut. Itu sebagai nilai tambah. Tapi kalau mengikuti memilih jalur prestasi tapi siswa tidak memiliki piagam kejuaraan, siswa tetap bisa mendaftar. Nanti yang menjadi menjadi tolak ukur, yang menjadi acuan adalah rata-rata nilai 7 mapel yang ada dalam surat keterangan lulus. Itu berapa Bu rata-ratanya? Rata-ratanya tidak bisa kita tentukan karena tergantung peserta didik yang masuk itu ada berapa, terus nilainya kan bisa fluktuatif naik turun gitu ya. Jadi nanti setelah pendaftaran itu nanti calon peserta didik harus selalu memantau akunnya. Misal dia milih jalur prestasi, apakah nama saya masih ada di dalam database itu, masih terlihat atau tidak. Kalau tidak berarti dia sudah tidak diterima. Jadi kita belum bisa menentukan gitu. Jadi kalau nanti naik turun. Begitu juga untuk jalur zonasi Mas. Nanti kalau untuk jalur zonasi, kalau kita ditanya paling jauh yang bisa keterima berapa kilo gitu, kita juga tidak bisa tahu karena tergantung populasi yang ada di dekat sekolah itu banyak atau sedikit. Kalau populasi siswa di sekitar lingkup sekolah itu banyak, otomatis akan jangkauan jarak yang diterima untuk zonasi itu tentu saja dia semakin rapat, semakin dekat dengan sekolah. Tapi kalau yang CPD yang di lingkup sekolah itu sedikit, otomatis jaraknya bisa semakin jauh, seperti itu. Baik. Yang selanjutnya, apa saja prosedur atau langkah-langkah pendaftaran PPDB kali ini? Bagi calon peserta didik baru, ya langkah-langkah untuk bisa ikut di pendaftaran calon peserta didik baru di tingkat Jawa Tengah itu siswa pertama harus punya akun dulu. Kalau nggak punya akun nggak bisa daftar gitu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah nanti tanggal 23, 27 ketika pendaftaran baru datang ke sekolah mau daftar, itu nggak bisa. Karena pembuatan akun itu yang pertama itu dilaksanakan nanti kemarin ya, dibukanya mulai kemarin tanggal 15 terus sampai nanti tanggal 23. Itu langkah awal. Siswa harus punya akun terlebih dahulu. Setelah siswa membuat akun,
calon peserta didik tersebut harus melakukan verifikasi. Nah, verifikasinya ini yang harus mengharuskan siswa datang ke sekolah terdekat gitu ya. Bisa SMA, SMK yang dekat dengan sekolahnya untuk melakukan verifikasi gitu ya. Tidak harus di sekolah yang mau dituju, pokoknya yang terdekat bisa. Di sekolah manapun, SMA, SMK seprovinsi Jateng bisa melayani untuk verifikasi berkas. Nanti kalau sama operator sudah diverifikasi berkasnya, baru kemudian siswa bisa mengaktifkan akunnya atau dibantu oleh operator juga bisa. Nanti setelah akun aktif baru nanti tanggal 23 dan 23 sampai 27 itu baru nanti siswa melakukan pilihan atau pendaftaran kemana SMA atau SMK yang dikehendaki dituju gitu. Itu nanti sampai tanggal 27 ya. Terus kemudian 28 29 itu adalah masa tenang. Itu kayak pengolahan. Dan kemudian baru tanggal 30 Juni itu baru dikeluarkan pengumuman gitu ya. Jam berapanya kita belum tahu ya, mengikuti dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah nanti untuk rilis calon peserta didik yang diterima itu kapan kita belum tahu, nunggu. Jadi siswa harus aktif melihat itu. Tapi kalau selama kemarin siswa itu masih masuk ke database, datanya itu ada, itu berarti diterima, seperti itu Mas. Yang terakhir, berapa rombel siswa yang diterima di sini, Bu? Untuk SMA Negeri Andong kita membuka ada 9 rombel, dan di SMA Negeri 1 Andong itu kita memberlakukan kurikulum merdeka karena kita salah satu pionir sekolah penggerak di Kabupaten Boyolali. Untuk 9 rombel itu berarti nanti yang masuk sekitar 324 siswa yang kita terima. Seperti itu Mas. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat kembali beraktivitas. Iya. Setelah pengecekan berkas selesai, calon peserta didik menuju ruang scan berkas. Selanjutnya, calon peserta didik menuju ruang operator untuk dibantu unggah berkas dan pengecekan titik koordinat tempat tinggal. Setelah itu, panitia menyerahkan bukti pendaftaran akun calon peserta didik. Baik pemirsa, saat ini saya bersama dengan calon peserta didik baru. Dengan siapa Dik namanya? Perkenalkan, nama saya Rian Al-Ghifari. Asal sekolahnya dari mana? Asal sekolah saya SMP Negeri 1 Andong. Daftar di sini lewat jalur apa? Saya daftar lewat jalur Yonasi. Apa kesan dan pesan yang ingin Adik sampaikan selama proses PPDB ini? Pesan dan kesan saya, semoga saya dapat diterima di SMA impian saya ini dan dapat meningkatkan kemampuan belajar sehingga menjadi siswa yang berprestasi. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Baik pemirsa, saat ini saya bersama dengan calon peserta didik baru. Dengan siapa kalau boleh tahu namanya? Nama saya Siti Nuralisya. Asal sekolahnya dari mana? Dari MTSN 1 Boyolali. Daftar di sini menggunakan jalur apa? Jalur afirmasi. Apa pesan dan kesan selama proses PPDB kali ini? Kesan saya, pelayanannya cukup baik, waktunya sangat singkat, dan pesan saya semoga saya dapat diterima di SMA 1 Andong ini. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Baiklah, sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Septian Wisnu Perdana dan segenap tim Semando TV yang bertugas melaporkan. Terima kasih dan sampai jumpa.